Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 10 dan saya potong. Mohon maaf dikarenakan memang videonya terlalu panjang ya. Jadi saya bagi menjadi beberapa bagian begitu. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 11 ya. Oke, di sini ada sebuah fungsi E pangkat 2 tangen hiperbolik pangkat min 1 dari I, atau ini E pangkat 2 arkes tangen hiperbolik dari I gitu ya. Kita tahu bahwa tangen hiperbolik pangkat min 1 itu artinya arkes tangen gitu. Oke, ini kita lakukan permisalan pertama-tama. Jadi kita misalkan ya. Misalkan arkes tangen hiperbolik dari I itu sama dengan P gitu. Nah, maka ini bisa kita tuliskan ya. Ini E pangkat 2 P gitu. Selanjutnya tangen hiperbolik dari dari P itu sama dengan I ya. Itu sama dengan I gitu. Atau kita tuliskan tangen itu kan tangen hiperbolik ya. E pangkat P minus E pangkat min P per E pangkat P plus E pangkat min P begitu. Nah, kemudian bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi E pangkat P min P tarik keluar ya. Jadinya kan E pangkat 2P min 1 gitu ya. Yang bawah juga jadi E pangkat min P kali E pangkat 2P plus 1 gitu. Maka ini sama dengan E pangkat 2P min 1 per E pangkat 2P plus 1. Sangat mudah saya rasa. Kemudian kita kalikan silang ya. Tinggal kita kalikan silang, maka kita peroleh bahwa I gitu ya. I kali E pangkat 2P plus 1 sama dengan E pangkat 2P min 1 ya. Kalau kita pindah ruas, maka kita peroleh E pangkat 2P dikalikan I ya, min 1 begitu. Kemudian ini sama dengan min 1 min I gitu ya. Min I, maka kita peroleh bahwa E pangkat 2P ini sama dengan 1 plus I per 1 min I ya. Ini kalau kita rasionalkan, artinya kita kalikan 1 plus I dengan 1 plus I, maka kita peroleh bahwa nilainya adalah 1 ya plus 2I min 1 gitu. Per ini 2 ya, jadinya I. Baik, jadi ini sama dengan I. Sangat mudah teman-teman. Baik, kita lanjut di nomor 12 ya. Jadi itu E pangkat I arkes sin dari I itu. Kita misalkan dengan cara yang sama ya. Jadi kita misalkan P-nya itu arkes sin I gitu ya. Misal ya, P itu sama dengan arkes sin I. Maka ini E pangkat ini ya, E pangkat IP begitu. Nah, maka dengan memisalkan ini kita bisa menuliskan bahwa I itu sin P gitu. Tidak lain adalah E pangkat IP min E pangkat min IP ya, per 2I. Kalau kita kalikan silang, maka min 2 sama dengan E pangkat IP min E pangkat min IP gitu ya. Nah, ini bisa kita kalikan E pangkat IP ruas kiri dan kanan, maka kita peroleh 2 E pangkat IP sama dengan E pangkat IP kuadrat min 1 ya. Ini bisa kita tuliskan E pangkat IP kuadrat plus 2 E pangkat IP ya min 1 sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. X kuadrat ya, kemudian plus 2X ya, permisalan ini min 1 sama dengan 0, dimana X nya pangkat IP ya.
Maka tidak lain ini adalah bisa kita cari solusinya X 1,2 dengan rumus ABC ya. Min 2 plus minus akar dari 4 plus 4 tentunya per 2 ya. Jadi ini min 2 plus minus ya tentunya ya. Plus minus 2 akar 2 per 2 sama dengan min 1 plus minus akar 2 ya. Jadi pangkat IP nilainya adalah ini ya. Min 1 plus minus akar 2. Bisa min 1 plus akar 2 atau min 1 minus akar 2 begitu. Oke, kita lanjutkan nomor 13 ya. Tentukan real X dan Y untuk nilai ini ya. Harga mutlak dari Z plus 3 artinya besar dari Z plus 3 ya. Ibarat suatu garis di bidang komplek itu panjang dari Z plus 3 ini gitu. Ini sama dengan 1 min IZ ya, di mana Z itu X plus Y. Kita tahu bahwa ini ya Z plus 3 itu kan begini. Z plus 3 itu kan besar dari X plus 3 plus Y ya. Nah ini tidak lain sama dengan ini, yakni 1 min I X plus Y. Maka kita peroleh 1 kemudian ini plus Y ya, min IX gitu. Oke. Sementara ini nilainya adalah akar dari X plus 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 plus Y min IX ya. Nah di sini komponennya real semua karena dikasih harga mutlak nilai besarnya ya. Maka komponen imajiner ini haruslah 0. Nah, di kiri nggak ada imajiner, ruas kanan ada ya. Maka artinya X-nya harus sama dengan 0 gitu. Nah ini bisa kita masukkan ke sini lagi ya. Maka akar dari 0 plus 3 kuadrat plus Y kuadrat ya, itu sama dengan 1 plus Y. Artinya adalah ini kalau kita kuadratkan ya, kita tuliskan dulu, jadinya 9 plus Y kuadrat sama dengan 1 plus Y. Maka artinya kalau kita kuadratkan itu kan 1 plus Y ini kuadrat ya, sama dengan 9 plus Y kuadrat gitu. Oke, 1 plus 2Y plus Y kuadrat sama dengan 9 plus Y kuadrat. Kita coret ya. Jadinya 2Y sama dengan 8, artinya Y-nya sama dengan 4 gitu. Oke, kita peroleh bahwa X-nya 0 ya, dan Y-nya 4 gitu ya. Oke, masih sangat mudah saya rasa. Baik, kita lanjut di nomor 14 ya. Find the disk of convergence of the series ini sigma Z min 2I pangkat N per N gitu. Seperti biasa kita akan melakukan uji itu ya, uji rasio gitu. Kita melakukan apa yang disebut sebagai uji rasio, uji konvergensi yang kategorinya adalah uji rasio. Yakni mencari limit ini ya, kita mencari limit dari harga mutlak N menuju tak hingga ya, AN plus 1 per AN. Artinya apa? Limit N menuju infinite gitu ya. Artinya dari Z min 2I per N plus 1 per N plus 1 kita bagi dengan Z min 2I pangkat N per N begitu. Nah ini bisa kita peroleh ya, limit N menuju tak hingga ini tinggal ini ya, maka Z min 2I dikalikan ya dengan N per N plus 1 gitu. Oke, maka kita akan peroleh ya dengan sangat mudah, nilainya ini adalah ini Z min 2I ya. Z min 2I ini kurang dari 1 ya. Jelas ini
kurang dari 1 ini syaratnya ya, harus konvergen. Itu syarat konvergen itu hasil uji rasio kurang dari 1 ya. Maka dari sini jelas bahwa konvergensi dari ini disk of konvergensi adalah itu ya, cakram gitu berjari-jari ya, disk ya, dengan jari-jarinya itu 1 ya, R1, kemudian senternya, pusatnya itu adalah di ini X, Y ya, artinya 0,2. Kenapa? Karena ini kan ini ya, X plus Y kali Y min 2 ya. Di pusatnya di X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2. Di center lingkarannya di situ gitu ya. Oke, ini sangat mudah saya rasa. Lanjut di nomor 16 ya. Describe the set of points Z for which real dari E pangkat IP per 2 Z lebih besar dari 2. Nah, ini kita tuliskan ya. Real dari E pangkat IP per 2 ini Z ya, lebih besar dari 2, atau real dari ini E pangkat IP per 2 itu adalah cos P per 2 plus I sin P per 2 gitu ya, kalikan X plus Y. Ini lebih besar dari 2. Maka ini real dari cos P per 2 itu 0 ya, I sin P per 2 itu 1, maka I dikalikan X plus Y. Ini lebih besar dari 2 ya. Kita peroleh real dari I kali X itu IX ya, ini min Y itu lebih besar dari 2. Maka kita peroleh nilainya adalah min Y itu lebih besar dari 2, atau ini Y-nya ya, Y-nya itu yang kurang dari min 2 gitu. Oke, saya rasa cukup mudah ya. Baik, nomor 17 ini merupakan pembuktian ya. Jadi arkes sin Z sama dengan minus I ln IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat. Kita misalkan dulu ya. Kita lakukan permisalan bahwa arkes sin Z itu sama dengan P, maka artinya Z itu adalah sin P, atau E pangkat IP min IP gitu ya, per 2I. Maka bisa kita tuliskan 2IZ itu sama dengan E pangkat IP min E pangkat min IP ya, kalikan IP ruas kanan kiri, maka kita peroleh 2IZ E pangkat IP sama dengan E pangkat 2IP min 1 gitu. Maka bisa kita tuliskan ya, E pangkat 2IP min ya, 2IZ E pangkat IP min 1 ya, sama dengan 0. Maka solusi E pangkat IP ya 1,2 ya, solusi persamaan kuadrat ini kan, itu adalah 2IZ plus minus akar B-nya adalah min 2IZ kuadrat kan ya, min 4Z kuadrat ya, plus 4 gitu per 2 ya. Maka E pangkat IP 1,2 itu adalah IZ begitu, IZ ya, plus minus akar 1 min Z kuadrat. Maka kalau begitu P itu tidak lain nilainya adalah IP dulu ya, logaritma natural ln dari IZ plus minus akar dari ini 1 min Z kuadrat ya. Maka kalau begitu nilai dari P itu adalah min I ya, ln IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat ya. Baik, cukup mudah. Ini nomor 18 sama lah ya, tidak saya bahas karena menghabiskan waktu nanti. Nomor 19 itu mirip ya. Nomor 19 juga caranya juga sama. Kita lakukan permisalan yang
serupa begitu. Kalau ini sedikit mungkin ada perbedaan ya, mungkin saja. Maka kita kerjakan. Jadi ini kita pakai permisalan ya. Misalnya arkes tangan Z sama dengan P. Maka artinya Z itu tangan P itu adalah E pangkat IP min E pangkat min IP kali I ya, ini ya, per I ya, kali E pangkat IP plus E pangkat min IP gitu. Oke, dengan ini maka bisa kita lakukan perkalian silang ya. Jadi maka IZ itu tidak lain adalah E pangkat IP min E pangkat min IP per E pangkat IP plus E pangkat min IP. Bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat 2IP min 1 E pangkat 2IP plus 1 begitu. Ini kalau kita kalikan silang ya, kita peroleh IZ kali E pangkat 2IP plus IZ itu sama dengan E pangkat 2IP min 1 ya. Maka kita peroleh bahwa dengan mudah ya, aljabar sederhana, kita peroleh bahwa E pangkat 2IP itu sama dengan 1 plus IZ per 1 ini ya, min IZ gitu. Nah, maka kita peroleh bahwa 2IP itu adalah logaritma natural dari 1 plus IZ per 1 min IZ ya. Maka P itu adalah 1/2I kali logaritma natural dari 1 plus IZ per 1 min IZ ya. Sama ya, sangat mudah, saya rasa tidak ada perbedaan ya dengan sebelumnya, hampir tidak ada. Baik, kemudian ini nomor 20 ya teman-teman. Itu arkes sin hiperbolik dari Z sama dengan ln Z plus minus akar Z kuadrat plus 1 ya. Nah ini mudah, ini bisa ini ya, kalau kita lakukan permisalan lagi. Ini misal ya, ini sin hiperbalik min 1 Z itu sama dengan P, maka Z itu adalah sin hiperbolik P atau E pangkat P min E pangkat min P per 2 ya. Maka ini bisa kita peroleh ya, bahwa kalian silang ini 2Z sama dengan E pangkat P min E pangkat min P kali E pangkat P keluas kanan kiri, maka 2Z E pangkat P sama dengan E pangkat 2P min 1 ya. Maka kalau kita otak-atik ini bisa kita tuliskan E pangkat 2P min 2Z E pangkat P min 1 sama dengan 0. Artinya solusi dari E pangkat P itu adalah 2Z ya, plus minus akar dari 4Z kuadrat gitu, plus 4 per 2 gitu ya. Maka kalau begitu E pangkat P itu adalah Z ya, plus minus akar Z kuadrat plus 1. Solusinya P itu adalah ya ln dari Z plus minus akar Z kuadrat plus 1 gitu ya. Oke, masih cukup mudah saya rasa. Kemudian untuk nomor 21 ini sama ya, saya lewati saja ya. Nomor 22 ini juga mirip ya, jadi tidak perlu kita kerjakan, lewati saja. Kita nomor 23 ya. Ini cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Kita tahu bahwa cos IZ ya, cos dari IZ itu sama dengan E pangkat I dari IZ plus E pangkat min I dari IZ ya, per 2 ya. I kali I itu min 1 E pangkat min EZ plus E pangkat ini Z ya, per 2. Ini kan ya sama saja kalau dibalik ini ya, per 2. Ini tidak lain adalah
cos hiperbolik Z. Sangatlah mudah saya rasa. Nah 24 ini sekarang dibalik ya, jadi cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Kalau cos hiperbolik IZ itu kan artinya E pangkat IZ plus min E pangkat min IZ per 2. Nah ini kan cos Z ya teman-teman, saya rasa jadi mudah. Oke baik, ini nomor 25 sekarang. Jadi nomor 25 ini kita diminta untuk melakukan pembuktian ya. Tunjukkan bahwa konjugat, ada tanda coret itu artinya konjugat dari cos gitu ya, sama dengan cos dari Z konjugat. Nah, kita kerjakan dulu yang nomor A ya. Kita tahu bahwa cos Z ya, itu akan cos dari X plus Y, artinya adalah cos X cos Y ya. Ini min sin X kali sin Y. Nah, kita tahu bahwa kalau cos Y itu E pangkat I Y plus E pangkat min I Y per 2, hasilnya adalah E pangkat min Y plus E pangkat Y per 2, tidak lain merupakan cos ya hiperbolik Y. Sementara kalau sin Y itu adalah E pangkat I Y min E pangkat min I kali IY per 2 ya. Ini adalah E pangkat min Y min ini ya E pangkat Y. Maaf, ini ada 2I ya, sorry. Ini per 2I, tidak lain ini hasilnya kalau kita kalikan I per I ya. Nah ini E pangkat min Y min E pangkat Y per 2I. Ini bisa kita peroleh hasil seperti ini. Jadi sin Y itu adalah I dikalikan E pangkat Y min E pangkat Y per 2, atau I kali sin ya hiperbolik Y gitu. Nah maka kita dapat tuliskan ya bahwasanya kalau cos Y cos X ini ya plus Y atau cos Z ya, itu adalah cos X cos Y tadi cos hiperbolik Y ya, cos hiperbolik Y kemudian min sin X kali I sin hiperbolik Y ya. Nah konjugatnya bagaimana? Berarti kalau konjugatnya ya, ini tandanya coret gini ya kalau di buku ya, jadinya adalah cos X cos hiperbolik Y ya plus I kali sin X sin hiperbolik Y gitu. Nah seperti itu. Nah ini tidak lain adalah ini ya, tidak lain merupakan kosinus dari ini saya coret saja. Nah kita tadi tahu ya bahwa cos hiperbolik Y tadi kan cos Y ya, dari sini ya, makanya kita tuliskan cos Y, balik lagi bisa plus I sin X ya. I nya kita ini dulu. Oke, I sin hiperbolik Y itu adalah sin Y ya. Sin Y tidak lain merupakan cos dari X min Y. Maka kita bisa simpulkan bahwa cos X plus Y ya, konjugat dari ini sama dengan cos dari Z konjugat ya. Sangat mudah ya teman-teman. Baik, kita lanjut di nomor B ya. Yang B itu adalah apakah sin Z konjugat sama dengan sin dari Z konjugat gitu kan. Oke, kita lakukan permisalan. Jadi sin Z ya, ini kita batasi dulu. Yang poin B ya, sin Z itu kan
sin X plus Y gitu ya. Nah ini adalah sin X cos Y kemudian plus cos X sin Y ya, cos X sin Y. Ini tidak lain kalau kita tuliskan ya, sin X cos Y itu adalah cos hiperbolik Y, kemudian sin Y itu I sin hiperbolik Y, maka I cos X sin hiperbolik Y gitu ya. Maka sin Z ya, konjugatnya maka dengan mudah adalah sin X cos hiperbolik Y, kemudian min ya, I cos X sin hiperbolik Y. Ini kalau kita kembalikan ya teman-teman, jadinya ini kan sin X cos hiperbolik Y itu cos Y, kemudian ini min ya, cos X I sin hiperbolik Y itu adalah sin ya, sin Y gitu. Nah maka ini bisa kita tuliskan merupakan sin dari X min Y ya, tidak lain merupakan sin dari Z konjugat gitu ya. Di sini jika Fz sama dengan 1 plus IZ gitu, pertanyaannya apakah konjugat dari Fz itu adalah Fz konjugat gitu. Oke, kita tuliskan dulu Fz-nya 1 plus IZ ya. Oke, yang ini tadi poin C ya. Fz itu adalah 1 plus IZ, tidak lain merupakan 1 plus I kali X plus Y, maka sini adalah 1 plus IX min Y, atau bisa kita tuliskan 1 min Y plus IX gitu. Sementara konjugat dari Fz ini adalah 1 min Y min IX ya. Nah ini bisa kita tuliskan seperti ini, 1, kemudian ini I-nya kita keluarkan ya, jadi plus I gitu, min X ya, kemudian ini jadi plus IJ ya. Bisa begini ya, bisa kita tuliskan seperti ini, atau ini kalau minusnya kita keluarkan, ini bisa 1 min I kali X ya min Y. Nah seperti ini. Baik, kemudian kita bandingkan dengan F kali Z konjugat ya. Maaf, maksudnya Fz konjugat fungsi Z-nya kita ganti dengan Z konjugat itu. Oke, maka ini 1 plus I Z-nya diganti Z konjugat ya. Tidak lain adalah 1 plus I X min Y gitu ya. Nah ini jelas tidaklah sama ya, tidaklah sama, maka kalau begitu Fz gitu, konjugat dari Fz itu tidaklah sama dengan Fz ini asterisk ini konjugat maksudnya ya, konjugat begitu. Jadi berbeda ya, tidak sama. Baik, kita lanjut di poin D. Jika Fz diekspansikan dalam deret ya dengan koefisien real, tunjukkan bahwa konjugat dari Fz itu sama dengan Fz konjugat ya. Nah ini tadi ada pernyataan diekspansikan ya dalam deret begitu, jadi Fz itu kita tuliskan sebagai sigma ya, n sama dengan 0 sampai tak hingga an z pangkat n begitu. Dalam power series ya, an itu real ya, ini selalu real, tidak imajiner gitu ya. Maka kalau begitu konjugat dari Fz ya itu ya Z konjugat ya, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an nya tetap ya, jadi Z konjugat pangkat n begitu.
maka bisa kita simpulkan ya bahwa konjugat dari Fz itu ya Fz konjugat gitu. Oke. Kemudian yang poin E ya, soal poin E dengan menggunakan bagian D, verify ya, periksalah itu dengan tanpa menghitung nilainya, periksalah bahwa I kali dalam kurung sin hiperbolik 1 plus I itu min sin hiperbolik 1 min I begitu. Nah, pertama kita misalkan ya. Misalkan itu A itu adalah I ya dikali sin hiperbolik dari 1 plus I ya min sin hiperbolik 1 min I begitu. Dan kita lakukan ini ya permisalan bahwa sin hiperbolik 1 plus I itu Fz ya, dan ini maka sin hiperbolik dari 1 min I itu sama dengan Fz konjugat ya. Ini maka bisa kita tuliskan bahwa A itu sama dengan I dikalikan Fz gitu ya. Kemudian min Fz konjugat gitu. Gini ya, Fz konjugat. Saya perjelas dulu. Nah, seperti ini. Nah, maka bisa kita cari A konjugat dari A ini. Maka nilainya dengan sangat mudah ya tentunya. Ini adalah min I gitu. Ini kali F konjugat ya, Z. Kemudian ini Fz konjugat ya. Jadi Fz konjugat ini tidak lain adalah sama ya. Untuk kasus ini sin hiperbolik ini 1 min I itu konjugatnya ya. Ini kan sin hiperbolik 1 min I ini adalah Fz konjugat kan. Ini saya tegas dulu. 1 min I itu kan Fz konjugat, ini tidak lain merupakan Fz ya, konjugat dari Fz begitu. Maka ini bisa kita tuliskan pula A-nya ya, itu F ini Fz ya, konjugat dari Fz. Maka konjugat dari ini merupakan min ya F Z gitu. Tidak lain ini sama dengan konjugat dari A itu adalah I ya dikali Fz ya min Fz konjugat. Tidak lain ini merupakan I kali Fz ya min F Z konjugat ya. Dapat kita simpulkan bahwa A itu sama dengan konjugat dari A. Kesimpulannya adalah A itu real ya, A is real. Baik. Oke, kita lanjut di nomor 26 ya, teman-teman. Jadi nomor ini kita diminta untuk mencari besar dari itu ya. Besar dari ini 2 eksponensial pangkat I theta min I per I kali eksponensial pangkat I theta plus 2. Baik, kita diminta mencari besar itu seperti biasa ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, 2 kali E pangkat I theta min I per I kali E pangkat I theta plus 2, besarnya itu merupakan akar ya, atas kali konjugat, bawah kali konjugat. Maka 2 E kali I theta min I ini dikalikan dengan ini 2 E pangkat I theta ya plus I begitu. Kita bagi dengan I kali E pangkat I theta plus 2 dikalikan ini min I konjugatnya ya. Konjugat yang di bawah ini adalah min I pangkat E I theta
plus 2. Maka hasilnya adalah 4 ya, 4 kemudian plus 2e kali e pangkat i theta min 2e eksponensial min i theta ya plus 1 gitu, sama dengan per dibagi dikalikan, hasilnya adalah 1 kemudian plus 2 ie pangkat i theta kemudian min 2 ie pangkat i theta ya plus 4 gitu. Maka ini sama dengan akar dari 5 ya, 4 tambah 1 5 tambah ini 2i ya. 2i ini bisa kita tuliskan seperti ini, 2i kali akar e pangkat i theta gitu min e pangkat min i theta ya, kita bagi dengan 5 plus 2i kali e pangkat i theta min e pangkat min i theta ya. Ini kan sama ya, maka nilainya adalah akar 1, tidak lain 1 gitu. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Kita lanjut di nomor 27. Tunjukkan bahwa nilai real ya dari Z itu merupakan setengah Z plus konjugat dari Z gitu. Dan bahwa imajiner dari Z itu adalah 1/2i kali Z min konjugat dari Z ya. Nah, kita tahu bahwa Z itu sama dengan X plus Y ya. Nah, kemudian kalau Z konjugat itu adalah X min Y, maka kalau Z plus Z konjugat itu ya X plus Y plus X min Y, hasilnya adalah 2x begitu. Nah, kemudian kalau Z min Z konjugat adalah X plus Y dikurangi X min Y itu 2Y ya. Nah, maka bisa kita peroleh bahwa X itu sama dengan Z plus Z konjugat per 2, sementara Y itu adalah 1/2i kali Z min konjugat dari Z. Maka real dari Z atau X ya, itu sama dengan setengah dikali Z plus Z konjugat, sementara imajiner dari Z ya, itu ya 1/2i kali Z min Z konjugat gitu. Oke, sangat mudah saya rasa. Kemudian yang poin B ya. Yang B, tunjukkan bahwa E pangkat Z besarnya dikuadratkan sama dengan E pangkat 2 kali real Z ya. Nah, E pangkat Z besarnya itu kan besar dari E pangkat X kali E pangkat Y ya. Itu nilainya adalah E pangkat X ya kali akar E pangkat Y, E pangkat min Y ya sama dengan E pangkat X. Maka kalau E pangkat Z kuadrat ya E pangkat 2x gitu. Tidak lain merupakan E pangkat 2 kali X merupakan real dari Z gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian nomor yang poin C, gunakan B untuk mengevaluasi ini. E pangkat 1 plus IX kuadrat kali 1 min IT, min besar dari 1 plus IT kuadrat ya. Ini dikuadratkan ya, besarnya dikuadratkan. Oke, kita tinjau dulu ya. Kita pertama tinjau bahwa 1 plus IX ya, pangkatnya ini kuadrat kali 1 min IT ya, min besar dari 1 plus IT. Ini kita sama dengankan Z ya. Kita akan mencari Z ini berapa gitu dalam bentuk yang lebih indah gitu ya. Jadi 1 plus IX kuadrat itu kan 1 plus 2IX min X kuadrat ya. Kemudian dikalikan apa itu? 1 min IT ya. Dikalikan dengan 1 min IT di min ini 1 plus IT besarnya ya, berarti ya
1 plus IT akar ya, kali 1 min IT. Ini sama dengan Z gitu. Oke, kita selesaikan dulu. Oh, ini ada sama dengan ya, lupa. 1 kali ini 1 min IT ya tentunya. 2IX kali 1 ya plus 2IX. 2IX kali min IT itu yang plus ya 2XT ya. 2x kali ya betul ya plus 2xt, kemudian ini min x kuadrat ya. Nah ini plus ix kuadrat t begitu. Kemudian ini dikurangi dengan akar dari 1 plus t kuadrat sama dengan z gitu ya. Baik, ini kita kumpulkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Maka 1 plus 2xt gitu. Kemudian dikalikan ya. 1 plus 2xt, kemudian min x kuadrat ya. Kemudian ini min sebentar. Oh, ini tadi ada tanda kuadratnya ya, saya lupa tadi. Oh, ini ada kuadratnya. Jadi begini ya. Ini ada tanda kuadrat, saya lupa. Maka kalau begitu ini tidak ada akar ya. Ya, jadi ini seperti ini, 1 plus IT kali 1 min IT gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Maka ini 1 plus 2xt, kemudian dikalikan ya. Maaf, 1 plus 2xt min x kuadrat, kemudian min 1 min t kuadrat ya, yang imajinernya adalah min IT min plus 2ix, kemudian plus ix kuadrat t ya. Kita cek dulu 1 ini 2xt di sini, kemudian min 1 min t kuadrat, imajinernya IT 2ix ix kuadrat t. Ini sama dengan z ya. Z adalah 1 min 1 itu 0 ya. Kemudian ini kita hapus dulu. Kita peroleh bahwa 2xt min x kuadrat ya. Kemudian min t kuadrat plus i ya, ini kali min t plus 2x plus x kuadrat t sama dengan z ya. Nah, maka kalau kita kembali ke awal, nilai ini e pangkat z kuadrat ya. E pangkat z gitu besarnya ya, dikuadratkan itu kan e pangkat 2 kali real z tadi ya. Dari yang poin B ini, maka ini nilainya adalah sama dengan e pangkat 2 kali real z-nya ini ya, 2xt kuadrat, 2xt min x kuadrat min t kuadrat ya. Maka bisa kita tuliskan sebagai e pangkat min 2 ya kali x kuadrat min 2xt plus t kuadrat. Tidak lain, ini merupakan e pangkat min 2 dari x min t ya kuadrat gitu. Sangat mudah saya rasa. Kita lanjut di nomor 28 ya. Kita diminta mengevaluasi nilai dari ini ya, bilangan kompleks ini besarnya dikuadratkan ya, absolute square of a complex number ya. Ini yang sering muncul dalam permasalahan di mekanika kuantum. Kita mengasumsikan A dan B real. Kita diminta untuk mengekspresikan besaran ini dalam fungsi hiperbolik gitu ya. Nah, seperti biasa kita tinjau dulu ini ya,
besarnya dari A ini, besar dalam kurung ini. Maka kalau kita jabarkan dahulu ya yang di dalam kurung ini. Jadi pertama yang di dalam kurung kita jabarkan dulu supaya nanti lebih mudah ya. Jadi A plus IB ya ini kan, atau BI sama saja ya. Kuadrat kali E pangkat B min A min BI kuadrat kali E pangkat min B ya, dibagi dengan 4A B I E pangkat min IA begitu. Ini sama dengan adalah A kuadrat plus 2IB min B kuadrat ya, kali E pangkat B. Kemudian ini enggak cukup ya, saya space-nya enggak cukup, saya pindah ke bawah saja. Ini jadinya adalah A kuadrat plus 2AIB ya, min B kuadrat kali E pangkat B dikurangi dengan A kuadrat min 2IAB min B kuadrat ya. Ini kali E pangkat min B diper ya, dibagi dengan 4A BI E pangkat min IA gitu. Kita sederhanakan jadinya A kuadrat min B kuadrat kali E pangkat B ya, kemudian ini plus ini ya 2AIB E pangkat B, sementara yang di atas ini adalah min ya, A kuadrat min B kuadrat kali E pangkat min B, kita tulis begitu. Ini plus ya, plus 2A IB kali E pangkat min B, bawahnya kita biarkan saja jadi 4A BI E pangkat min IA. Bisa kita sederhanakan ya, jadinya A kuadrat min B kuadrat dikali E pangkat B ini ya, min E pangkat min B terus plus I kali 2A kali E pangkat 2AB ya. Oke, kali E pangkat B plus ini ya, E pangkat min B. Nah, begitu kita bagi dengan 4A BI E pangkat min IA gitu. Nah, maka kalau kita mencari besar ya, besar dari ini dikuadratkan ya. Ini kita sederhanakan dulu saja deh. Ini jadinya A kuadrat min B kuadrat, ini adalah 2 ya. 2 kali sin hiperbolik B, yang kanan ini adalah plus 4 ya, mohon maaf 4 ini bukan 2. Sebentar. Ini benar 2 ya. 2 kali ini A kuadrat min B kuadrat ya, kali sin hiperbolik B, sementara yang ini 4 ya. I dikalikan 4AB kali cos hiperbolik B gitu. Oke, ini dibagi dengan 4AB I eksponensial min IA. Maka kalau kita mencari besarnya ya, jadi besar dari A plus BI kuadrat E pangkat B min A min BI kuadrat E pangkat min B per ini ya, 4A BI E pangkat min IA. Ini kuadratnya adalah besar ini ya. Jadi yang bagian atas ini adalah 4 ya. 4 dikalikan dengan A kuadrat min B kuadrat kuadrat plus ini ya, 16 kali A kuadrat B kuadrat kemudian cos hiperbolik kuadrat B itu. Ini ada yang lupa tadi, sinnya belum ketulis ya. Ini adalah sin hiperbolik kuadrat B, ini plus 16
A kuadrat B kuadrat cos hiperbolik kuadrat B ya. Oke, dibagi dengan ini kali konjugatnya, jadinya adalah ini jadi 4. Oh, ini kuadrat ya, jadi akarnya nggak perlu sebenarnya karena ada kuadrat ya. Kita bagi dengan 4A ya, BI E pangkat min IA dikalikan dengan min 4AB I E pangkat IA gitu. Nah, ini sama dengan ini jadi 4 gitu ya. Kita jabarkan jadi A pangkat 4 min 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B plus 16A kuadrat B kuadrat cos hiperbolik kuadrat B. Kita bagi dengan dikalikan ya, jadinya 16 A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya, ini jadinya adalah 4 A pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B min 8A kuadrat B kuadrat sin hiperbolik kuadrat B plus 4B pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B plus 16A kuadrat B kuadrat cos hiperbolik kuadrat B. 16A kuadrat B kuadrat. Oke, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ini menjadi 4A sin hiperbolik kuadrat 4A pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B. Nah, ini kan ada operasi ini ya, min 8A plus ini. Jadi kita tulis seperti ini dulu, 4A pangkat 4 kemudian sin hiperbolik kuadrat B ya, kita depankan dulu yang ini, jadi plus 4B pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B. Ini jadi seperti ini ya, jadi plus 8A kuadrat B kuadrat ya kali cos hiperbolik kuadrat B min sin hiperbolik kuadrat B gini ya. Ini dioperasikan dengan ini ya, maka ini sisa 8 kan, jadi plus 8A kuadrat B kuadrat cos hiperbolik kuadrat B. Nah, ini dibagi dengan 16A kuadrat B kuadrat ya. 4A pangkat 4 sin hiperbolik pangkat 4 tulis dulu saja, A pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B plus 4B pangkat 4 sin hiperbolik kuadrat B, ini 1 ya, cos hiperbolik kuadrat B min sin hiperbolik kuadrat B, jadi plus 8A kuadrat B kuadrat. Sementara ini kita tahu ini ya, jadi kalau cos hiperbolik kuadrat B itu kan sama dengan ini 1 ya, 1, maaf ini salah tulis, 1 plus sin hiperbolik kuadrat B. Nah, ini dibagi dengan 16A kuadrat B kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 ya, A pangkat 4 plus 4B pangkat 4 kemudian plus 8 ya, 8A kuadrat B kuadrat dikali sin hiperbolik kuadrat B, 8A kuadrat B kuadrat plus 8A kuadrat B kuadrat adalah 16A kuadrat B kuadrat kita bagi dengan 16A kuadrat B kuadrat ya, maka jadinya ini 1 ya, 1 plus ini, jadi bisa saya tuliskan nih 4 dikali A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan ya, dibagi 16
A kuadrat B kuadrat, maka nilainya adalah ada sin hiperbolik ya, saya lupa. Sin hiperbolik kuadrat B. Ya, maka nilainya ini adalah 1 plus ini ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat kuadrat sin hiperbolik kuadrat B dibagi dengan 4 ya, A kuadrat B kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan bisa kita tuliskan seperti ini. 1 plus ya, ini adalah A kuadrat plus B kuadrat per 2AB ya, kuadrat ini sin hiperbolik kuadrat B gitu. Oke, sangat mudah saya rasa. Kemudian kita lanjut di nomor 29 ya. Jika Z itu A per B dan seper A plus B sama dengan seper A plus seper B, tentukanlah Z itu. Kita sederhanakan ya, jadi seper A plus B itu kan sama dengan seper A plus seper B. Artinya kalau kita samakan penyebutnya ini adalah seper A plus B, ini jadinya A plus B per AB ya. Oke. Maka ini bisa kita kalikan silang ya. Jadinya AB sama dengan A plus B kuadrat ya. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kalau kita bagi ruas kanan dan kiri dengan B kuadrat, maka kita peroleh A per B sama dengan A kuadrat per B kuadrat plus 2A per B plus 1 ya. Dengan kata lain ini Z itu sama dengan Z kuadrat plus 2Z plus 1 atau Z kuadrat plus Z plus 1 sama dengan 0. Solusinya adalah ini min 1 plus minus akar B kuadrat koefisiennya ya. Koefisiennya itu 1 min 4 ya, min 4 per 2. Maka Z 1,2 itu min 1 plus minus akar 3I ya per 2 gitu. Sangat mudah saya rasa. Oke, kemudian nomor 30, tulislah deret ini E pangkat X kali 1 plus I ya. Tuliskan 1 plus I dalam R kali E pangkat T theta ya. Dan kita diminta memperoleh deret dari 1 plus I. Oke. Tunjukkanlah bahwa sebagai contoh E pangkat X cos X itu tidak punya suku X kuadrat ya, dan X pangkat 6. Dan hasil yang mirip untuk E pangkat X ya, sin X deretnya ya. Ya. Kemudian tentukanlah dengan sangat mudah rumus untuk menentukan ini ya. Jadi find easily a formula for the general term for each series. Perumusan umum begitu. Oke, kita pertama tinjau dulu 1 plus I itu adalah setengah akar 2I setengah akar 2 plus setengah akar 2I ya, dibagi setengah akar 2 gitu. Ini tidak lain merupakan 2 per akar 2, ini E pangkat IP per 4 ya, atau 2 pangkat setengah E pangkat IP per 4 gitu. Maka kalau E pangkat X kali 1 plus I itu adalah kalau kita deretkan ya, sigma N dari 0 sampai tak hingga, ini X pangkat N 1 plus I pangkat N per N faktorial ya, atau sigma ya N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N kali 2 pangkat setengah kali E pangkat IP per 4 pangkat N per N faktorial ya. Maka ini sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N 2 pangkat N per 2 begitu. Kemudian ini dari ekspansinya adalah
E pangkat, maaf dari power ini ya, eksponensial dipangkatkan E pangkat INP per 4 gitu, per N faktorial gitu ya. Nah ini bisa kita jelentrehkan ya, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N 2 pangkat N per 2 ini jadi cos NP per 4 plus I sin NP per 4 gitu, dibagi N faktorial ya. Maka kita dengan cukup mudah ya, ini kan bisa kita beginikan, yang E pangkat X1 kali E pangkat E kali 1 plus itu kan E pangkat X kali E pangkat IX ya, sama dengan ini, sama dengan sigma gitu ya, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N 2 pangkat N plus 2 gitu. Nah ini kurung buka cos NP per 4 ya, ini plus I sin NP per 4 ya, kita tulis lagi per N faktorial. Nah sementara ini itu kan sama dengan juga cos X plus I sin X ya, kita pasangkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner ya, maka kita akan memperoleh seperti ini. Jadi E pangkat X kali cos X ya, itu sama dengan yang real, jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N kali 2 pangkat N per 2 cos NP per 4 per N faktorial. Sementara yang E pangkat X sin X itu adalah sigma N sama dengan 0 dari 0 sampai tak hingga X pangkat N 2 pangkat N per 2 sin NP per 4 ya, per N faktorial gitu. Oke, masih cukup mudah saya rasa, jadi teman-teman tidak merasa kesulitan. Kemudian nomor terakhir, gunakanlah deret yang kamu tahu untuk menunjukkan bahwa sigma N sama dengan 0 dari 0 sampai tak hingga 1 plus IB pangkat N per N faktorial adalah minus E. Nah ini deretnya merupakan deret eksponensial ya, jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ya 1 plus IB pangkat N per N faktorial, ini merupakan deret eksponensial, jadi merupakan E pangkat dari 1 plus IB gitu ya. Nah tidak lain merupakan E kali E pangkat IB, jadi E kali cos P plus I sin P, maka E kali ini min 1 ya, jadi min E. Sangat mudah saya rasa. Baik, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.